Lalu dalam video yang kedua ini saya akan melanjutkan materi yang tadi. Lalu di video ini menerangkan mengenai taksir dan reformasi hukum Islam. Yang ketiga, taksir. Taksir itu secara etimologi berarti menolak dan mencegah. Dapat disimpulkan bahwa taksir sebuah sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melanggar hak atas individu atau Allah dan di luar kategori jarimah hudud atau kafarat. Ada macam-macamnya, yaitu jarimah yang menyinggung Allah, hak Allah, dan jarimah yang menyinggung secara individu. Sanksi hukuman jarimah yaitu ada hukuman mati. Dalam mazhab Hanafi itu memperbolehkan sanksi jarimah dengan hukuman mati ini karena dilakukan berulang-ulang dan dapat mengganggu kemaslahatan di masyarakat. Kesimpulannya, hukuman mati itu sanksi tertinggi yang diberikan kepada pelaku jarimah karena berbahaya sekali, karena jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat itu terganggu. Lalu hukuman cambuk itu cukup efektif dalam mencerahkan pelaku jarimah. Lalu karena hukuman cambuk ini memiliki beberapa keistimewaan dibanding hukum lainnya. Lalu selanjutnya hukuman penjara. Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi pelaku yang terhukum. Lalu hukuman penjara itu ada dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Lalu selanjutnya adalah hukuman pengasingan. Lalu ada lagi hukuman taksir yang berkaitan dengan harta, yaitu hukuman taksir mengambil harta. Bukan berarti mengambil harta pelaku untuk hakim atau lainnya, melainkan untuk menahannya saja, hartanya ditahan untuk sementara waktu. Lalu materi yang selanjutnya mengenai reformasi hukum Islam. Reformasi berasal dari bahasa Inggris yang artinya membentuk atau menyusun kembali. Sedangkan dalam bahasa Arab dikenal dengan kata tajdid yang berarti membangun kembali, menghidupkan maupun memperbaikinya agar bisa digunakan sesuai yang diharapkan. Ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan maupun perlindungan bagi para jamaah haji agar dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan Islam. Lalu selanjutnya itu ada wakaf. Itu wakaf mempunyai arti berhenti, menahan atau menunda. Lalu selanjutnya lagi ada zakat, mempunyai arti suci, tumbuh dan berkembang. Secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta yang ditinggal oleh ahli waris yang sudah meninggal. Mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya. Sekian tadi adalah penjelasan mengenai materi fikih jinayah. Lalu apabila ada salah kata mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.